Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 27 Mei 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu hadir dan menyertai di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang menuntun setiap kami untuk memberi kami hikmat di dalam kami melakukan segala sesuatu di kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, kami selalu membutuhkan tuntunan-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami juga membutuhkan firman Tuhan yang boleh menjadi sumber hikmat kami. Saat ini kami membuka pikiran hati kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 25 hingga 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus merupakan rangkaian peristiwa penting dari karya pengorbanan Tuhan Yesus. Kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kejadian ini berlangsung setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mengingatkan para murid, termasuk kita, murid-murid di masa kini, agar kita bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Hari pencurahan Roh Kudus yang disebut juga dengan Pentakosta. Penta sendiri memiliki arti 50 yang merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Hal ini merupakan amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus kepada para murid dan bagi kita, para murid di masa kini. Di dalam bacaan kita tadi, Yohanes 14 ayat 25-26, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang fakta penting, yaitu semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keluarga damai, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini juga menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa kita sebagai para murid, kita seharusnya hidup tidak di dalam kekhawatiran dan kegelisahan. Karena Dia, Roh Kudus, akan selalu memberikan penghiburan, dan Dialah yang juga akan selalu menyertai dan mengajarkan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita ini sesuai dengan firman-Nya. Sehingga ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita berada di dalam permasalahan, maka datanglah kepada Dia, kepada Tuhan, Sang Allah Roh Kudus itu. Maka percayalah, Dialah yang akan memberikan kekuatan, Dialah yang akan berikan penghiburan, sehingga diri kita akan mengalami suatu ketenangan dan damai sejahtera di dalam Dia. Sehingga hidup kita
akan dapat dipakai menjadi sebuah kesaksian yang baik, menjadi garam dan terang untuk kemuliaan namanya. Keluarga damai yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sungguh sudah melibatkan Roh Kudus di dalam setiap agenda, di dalam setiap ranah kehidupan kita? Mari kita selalu memohon tuntunan, hikmat yang dari Roh Kudus, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan ataupun pilihan-pilihan kehidupan kita, baik itu hal yang besar maupun kecil. Marilah kita ingat, janganlah kita mudah merasa khawatir ataupun terburu-buru di dalam memutuskan segala sesuatu. Tapi percayalah, kita memiliki Tuhan yang berjanji menyertai kita. Dialah yang akan memberikan penghiburan di dalam setiap pergumulan masalah kita. Namun dialah juga yang berjanji akan mengajarkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bingung untuk kita mengambil sebuah keputusan, Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah hidup kita selalu memiliki kehidupan yang dituntun setiap harinya melalui terang firman Tuhan, dan kita melibatkan Roh Kudus di dalam setiap agenda kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menaungi hati kami Tuhan di dalam keseharian kami. Biarlah kami hidup di dalam tuntunan-Mu. Di dalam setiap pergumulan permasalahan, kami tidak lupa akan Engkau, tapi kami justru datang Tuhan kepada Engkau untuk memohon kekuatan, ketenangan yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjanjikan Engkau menjadi Sang Penghibur yang dapat memberikan kami ketenangan dan kekuatan. Engkau juga yang menjadi Tuhan Allah, Roh Kudus yang akan mengajar setiap hal di dalam kehidupan kami. Karena itu, di dalam setiap pengambilan keputusan, di dalam setiap hal-hal yang kami bingungkan, biarlah kami pun datang kepada Tuhan, memohon tuntunan dan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan, sertailah kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami selalu memiliki hikmat yang dari Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.